didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival.
Shalom, keluarga HCC yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi di ibadah doa malam online. Dan saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita pasti akan merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. So, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik. Terbukti Tuhan pada malam ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hati-Mu dapat disenangkan melalui puji-pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa dengan gambaran-Mu. Sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau sahabatku yang setia, kau selalu dekat, kau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, tinggikan Yesus. Oh Yesus, Yesus Kau baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan, kami muliakan sungguh ajaib Kau Tuhan. Shiriara-l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 a-ya shando. Shiriara-la-la-la-la-la-la-ya-she. Hallelujah, hallelujah. Shikiriya-ba-ya-la-la-la-la-la-la-ya shando. Shakabaya-la-la-la-la-la-la-ya shando. Yes Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik. Kami ingin lebih lagi Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ada wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang perjumpaan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus,
melalui firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saya akan membahas tentang sebuah kisah di dalam Perjanjian Baru yang kita tahu semua. Kisah ini sering diceritakan di sekolah minggu. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan menceritakan kisah ini, di mana Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Dan di kota itu ada seorang yang namanya Zakheus. Dia seorang pemungut cukai. Tetapi sebelumnya kita mengetahui tentang Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Istilah pemungut cukai dari bahasa Yunani yaitu publicanus, yang artinya adalah seorang yang memungut pajak dari masyarakat Yahudi. Memungut pajak dari masyarakat Yahudi dan diserahkan kepada pemerintahan Romawi, yang dimana pemerintahan Romawi adalah orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi, yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dan pemungut cukai memeras dari masyarakat Yahudi tidak sesuai apa yang harus diambil dari masyarakat Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi memandang buruk tentang pemungut cukai, orang yang berdosa, dan cenderung dibenci oleh orang-orang Yahudi. Alasan kenapa orang-orang Yahudi membenci pemungut cukai, yang pertama yaitu ditariknya pajak yang tidak sesuai dengan hak normalnya, sehingga memberatkan rakyat. Dan yang kedua, pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintahan Romawi, dianggap musuh oleh rakyat. Yang ketiga, cara yang digunakan oleh pemungut cukai sangat kejam dan tidak adil, sehingga di kalangan pada waktu itu Zakheus sangat dibenci oleh orang Yahudi, bahkan dianggap sebagai orang yang berdosa. Saat ini kita mau belajar tentang sebuah kehidupan Zakheus, di mana dia dianggap seorang yang berdosa, dibenci oleh masyarakat, dan dijauhi oleh rakyat, terutama orang-orang Yahudi. Dan hal ini dipandang buruk bagi oleh orang Yahudi, di mana Zakheus yang selalu memungut cukai tidak sesuai dengan hak normalnya dari rakyat dan memberikan kepada orang Romawi. Dan pada waktu itu ketika Tuhan Yesus datang, ia berjumpa dengan Zakheus. Tahukah saudara bahwa tidak pandang bahwa kita itu orang berdosa. Seberapa berdosanya Zakheus, seberapa berdosanya kita, tetapi di mana Tuhan mau datang kepada kita. Tuhan mau datang kepada Zakheus dan ingin memulihkan Zakheus. Saudaraku, ketika orang-orang memandang Zakheus adalah orang yang berdosa dan buruk, tetapi dikisahkan di situ Tuhan Yesus ingin menumpang di rumahnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Hal yang kita pelajari saat ini yang pertama yaitu kerinduan untuk mencari Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin. Ayat yang pertama sampai yang keempat.
Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hal yang pertama kita pelajari dari kisah ini yaitu kerinduan untuk mencari Tuhan, walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin. Kerinduan pasti disertai dengan sebuah tindakan. Ketika kita rindu untuk mencari Tuhan, harusnya disertai dengan sebuah tindakan. Hal yang tidak mungkin kita untuk mencari Tuhan, apakah itu waktu kita. Ketika kita punya niat, kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, tetapi ada hal yang tidak mungkin untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mencari Tuhan. Apakah itu waktu kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, tetapi kita selalu sibuk dengan kegiatan kita, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga saking sibuknya kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin, kita harus tetap berusaha untuk mencari Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kesibukan usaha kita, pekerjaan kita, saya mau katakan bahwa kita harus tetap mencari Tuhan, berusaha untuk mencari Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Kita sudah diberikan 6 hari untuk kita bekerja dan berusaha. Setidaknya dalam 1 minggu ada 1 hari di mana kita sediakan untuk Tuhan. Kita beribadah untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan. Hal yang tidak memungkinkan, mungkin keadaan hidup kita. Kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, tetapi ada hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin itu intimidasi iblis dengan berkata, kamu orang yang berdosa, kamu tidak layak. Bahkan dikatakan mungkin iblis mengintimidasi kita bahwa kamu dari keluarga broken home, mending akhiri hidupmu. Mungkin saat ini kita ingin berusaha untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, tetapi seakan-akan tidak ada yang bisa kita lakukan karena sebuah intimidasi di dalam hidup kita. Tetapi hari ini yang saya mau katakan, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan melihat hidup kita. Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah intimidasi kita, di tengah-tengah iblis ingin berusaha untuk menjatuhkan kita, ataupun ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak mendukung kita, yang selalu berkata, kamu gak layak untuk datang ke gereja. Hari ini Tuhan melihat kita. Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Berusahalah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Atau ada hal yang tidak mungkin. Apakah keuangan kita yang tidak memungkinkan untuk kita datang kepada Tuhan? Jangan membatasi diri kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan membatasi diri kita dengan berkat jasmani untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Materi ataupun keuangan
itu tidak dapat menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kerinduan untuk mencari Tuhan dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Mungkin itu waktu kita, mungkin intimidasi iblis, ataupun keuangan kita yang tidak memungkinkan kita untuk datang Tuhan. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa di saat kondisi tidak mungkin kita untuk datang kepada Tuhan, ayo kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua yang kita dapat pelajari yaitu membuka hati dan menerima Yesus walaupun kondisi tidak mendukung. Kita bisa baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Lukas 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kita tahu bahwa orang Yahudi tidak dapat menerima Yesus menumpang di rumah Zakheus karena Zakheus adalah orang berdosa. Mereka tidak bersuka cita, bahkan bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, tidak peduli apa kata orang yang membuat kita dapat menerima janji Tuhan. Tidak peduli apa kata orang tentang kita untuk tidak menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Tidak peduli kondisi di mana orang tidak mendukung kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli kata orang dalam kehidupan kita. Tidak peduli kondisi di mana orang-orang tidak mendukung kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang pernah saya layani. Mereka berkata bahwa saya ingin dibaptis, saya ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka takut. Kondisi mereka saat itu, di mana orang tua mereka tidak mau mereka datang, tidak mau mereka untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus. Hari ini di mana kondisi kita tidak mendukung kita untuk terima Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa tetaplah kita membuka hati dan menerima Yesus walaupun kondisi tidak memungkinkan. Karena kita hidup bukan kata orang. Kita hidup bukan kondisi kita saat ini, tetapi kita hidup karena firman Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita ditebus oleh emas dan perak, bahkan harta dunia. Kita ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Hari ini buka hatimu dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara. Walaupun mungkin ayah dan ibumu tidak mendukungmu, ataupun komunitasmu tidak mendukungmu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang saya mau sampaikan, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita hidup sesuai kata Tuhan, bukan kata orang. Kita hidup sesuai firman Tuhan. Ini datang kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita, hidup kita pasti akan diubahkan, hidup kita pasti akan dipulihkan.
Dan hari ini ketika kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus karena kita menerima Tuhan Yesus, saya percaya orang di sekeliling kita bahkan keluarga kita akan dipulihkan. Bahkan mereka akan menerima Tuhan Yesus. Satu orang yang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Itu firman Tuhan yang katakan. Datang kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus walaupun kondisi tidak memungkinkan untuk kita terima Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan yaitu melakukan firman Tuhan dibanding dengan menuruti keegoisan. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita tahu di mana Zakheus memiliki profesi sebagai seorang pemungut cukai yang memeras rakyat. Ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi izinkan saya untuk mengutarakan imajinasi saya. Bahwa seorang Zakheus pasti memiliki yang namanya rasa ego. Egonya untuk mengembalikan uang yang ia sudah ambil dari rakyat. Apalagi harus mengembalikan 4 kali lipat. Tetapi kita tahu ketika ia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ia membuka hati, bahkan ia membuka rumah untuk Tuhan. Ia menuruti firman Tuhan dan mengembalikan uang yang ia sudah peras dari rakyat bahkan 4 kali lipat. Pertanyaan besar buat kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan dibanding keegoisan kita? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita dibanding dengan harga diri kita? Mungkin rasanya berat untuk mengampuni. Rasanya tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita, yang menginjak harga diri kita. Saya mau katakan melakukan firman Tuhan dibanding dengan mengikuti keegoisan kita. Yuk kita belajar firman Tuhan. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dibanding dengan keegoisan kita. Kita mau melakukan firman Tuhan untuk melakukan kebaikan di saat orang tidak berperilaku adil terhadap kita. Kita tetap berperilaku adil terhadap orang yang tidak bersikap adil dengan kita. Seberapa ego kita untuk tidak melakukan firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan bukan karena siapa dia, tetapi siapa kita. Bukankah Zakheus menyadari bahwa siapakah dia yang dimana raja, segala raja mau menerima dia, bahkan datang ke rumahnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, kita mengampuni, kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Bukan karena siapa dia, tetapi siapa kita. Kita menyadari bahwa Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang kudus, darah yang mahal. Sehingga kita mau melakukan firman Tuhan dibanding dengan mentaati keegoisan kita. Kita tetap mengampuni di saat kita disakiti. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita pasti akan dipulihkan dan kita akan memulihkan orang lain. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji nama Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur
bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih bahwa Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami. Walaupun kami sudah melakukan dosa, tetapi Tuhan menyediakan pengampunan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati kami. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan dibanding dengan keegoisan kami ya Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Memberkati dan mengurapi biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Say